Halo Sobat Bisnis. Wah, nggak terasa ya, sebentar lagi udah menuju akhir tahun. Nah, potensi perbaikan ekonomi dan perbaikan penanganan pandemi COVID-19 menuju akhir tahun ini diharapkan sih mampu bisa membawa berkah ya untuk pasar modal Indonesia. Hal itu ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai transaksi harian atau RNTH. Nah, hal ini diharapkan bisa terus terjadi sampai akhir tahun, bahkan di tahun 2022 nanti. Sejumlah momentum di kuartal keempat 2021 diharapkan emiten retail dapat berkontribusi positif pada peningkatan penjualan dan laba tahun ini. Apalagi dengan perkembangan pelonggaran pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM, serta momentum Natal dan juga akhir tahun diharapkan bisa mendorong aktivitas masyarakat. Lalu, bagaimana ya kira-kira kans sektor lain pada kuartal keempat tahun 2021 ini? Sobat Bisnis, inilah Ramalan Saham. Kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin oleh Anissa Margrit, jurnalis bisnis Indonesia yang udah lama meliput sektor pasar modal. Dalam beberapa tahun terakhir, Anissa ini juga menjadi content manager di Bisnis Indonesia. Kita sambut Anissa Margrit. Halo Mbak Margrit. Halo. Kita mulai nih dari nilai transaksi harian atau RNTH nih ya pada kuartal keempat 2021 nih. Sepanjang 2021 ini cenderung fluktuatif, misalnya RNTH Indo Premier Sekuritas ada di kisaran 1,5 triliun rupiah. Terus juga rata transaksi saham harian tertinggi sepanjang 2021 di Indo Premier Sekuritas terjadi di bulan Januari sebesar 3 triliun rupiah nih. Nah, gimana sih menurut redaksi Bisnis Indonesia? Apakah benar RNTH ini bisa lebih tinggi daripada realisasi selama tahun berjalan 2021? Ini kan sebenarnya dari awal tahun memang transaksi saham kita naiknya besar ya, karena momentum sebenarnya dari awal tahun itu saham teknologi dan saham bank-bank kecil yang mau jadi bank digital itu ngambil porsi momentum yang besar banget, jadi orang tertarik untuk masuk karena returnnya besar. Nah itu yang memicu sebenarnya nilai transaksi karena investor calon investor saham jadi tertarik untuk masuk untuk investasi saham di Indonesia gitu, dari yang tadinya jumlah investornya nggak nyampe 1 juta, sekarang sudah lebih dari di atas 2 juta, di atas 6 juta. Nah, itu yang memicu orang untuk tertarik masuk ke saham, terus akhirnya dia transaksi terus. Dan selama momentum saham teknologi dan saham bank kecil yang mau jadi bank digital ini masih terjaga sih, menurut saya masih bisa naik lagi ya. Masih bisa terus naik walaupun sekarang agak loyo. Agak loyo ya. Berarti masih ada peluang nih di kuartal keempat. Masih ada karena banyak konglomerasi yang masuk juga ke sektor emiten teknologi sama bank-bank kecil ini. Jadi katalisnya masih ada walaupun sekarang agak landai, tapi nanti mungkin kuartal 4 bakal naik lagi, walaupun mungkin apakah bisa sama dengan waktu awal tahun itu belum tahu juga ya. Tapi katalisnya pasti ada sih. Mungkin mendekati akhir tahun nanti ya. Nanti kita lihat lagi deh itu. Nah, itu kan tadi dari sektor teknologi ya. Kita masuk ke sektor retail nih. Beberapa emiten retail akan memanfaatkan momentum akhir tahun untuk mendorong kinerjanya ya. Apalagi PPKM di sejumlah wilayah juga sampai hari ini juga bisa dibilang lumayan turun ya. Gimana nih menurut Mbak Margit sendiri? Iya, itu sekarang PPKM di Jakarta aja kan sudah level berapa ya? Level 3? Level 2? Sudah level 2 kali ya? Kita udah bisa ke mall bebas, sudah bisa makan di mall. Iya. Pasti itu naikin, jadi sentimen positif buat emiten retail. Kuartal 4 ada Natal, ada tahun baru, walaupun secara historikal Natal sama tahun baru itu biasanya memang masih di bawah penjualan mereka masih di bawah momen Lebaran, tapi tentu ini jadi
jadi sentimen yang bagus banget karena orang udah bisa jalan-jalan lagi, orang udah bisa belanja lagi dengan tenang, nggak perlu maksudnya nggak harus belanja dari rumah lagi, tapi bisa langsung ke tokonya, lihat-lihat barang, window shopping atau apa, itu kan ujung-ujungnya bisa jadi beli juga gitu. Lumayan ada pengaruhnya berarti Iya, lah ya. iya, pasti. Walaupun mungkin ada beberapa tantangan, kayak misal kalau dari retail ini kan sebenarnya bisa dibagi-bagi ya. Yang pakaian, yang grocery, yang elektronik gitu. Walaupun yang restoran juga itu ada masuk juga ke situ. Walaupun ada beberapa hal yang bisa jadi tantangan, tapi memang yang paling utama dari pelonggaran PPKM ini sih. Lumayan berpengaruh lah ya. Untuk sektor retail kembali bergeliat lagi. Iya, kalau kita lihat saham retail juga sebenarnya sekarang udah mulai rebound ya, kayak APPF, terus MAPI. MAPI kan rajanya retail di sini, itu udah mulai naik lagi sebenarnya. Nah, kemudian nih kita lanjut untuk sektor berikutnya, sektor infrastruktur. Kayaknya juga bakal ramai nih ya. Kalau ngelihat pemberitaan misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melelang ada 6 proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Jalan dan Jembatan di kuartal keempat 2021. Terus juga Krakatau Steel kemarin baru meresmikan pabrik baru. Mereka juga bakal nyiapin sejumlah hal nih. Kalau menurut Mbak Margaret sendiri gimana nih untuk sektor infrastruktur di menuju akhir tahun ini nanti nih? Sama kayak retail ini kan sentimennya di pelonggaran PPKM ya. Walaupun waktu PSBB dan PPKM proyek infrastruktur tetap jalan, cuma tetap kan pasti ada keterbatasan, dan pelonggaran ini jadi proyek-proyek bukan cuma proyek BUMN tapi proyek swasta juga mungkin akan lebih banyak ya. Tentu jadi sentimen yang bagus juga buat saham emiten BUMN karya terutama, karena ya namanya sinergi BUMN ya, dari pemerintah pasti lebih banyak ke situ. Terus kalau soal Krakatau Steel juga mereka bikin pabrik baru, kemarin baru diresmikan itu juga jadi sentimen bagus buat KRAS, karena kan mereka lagi restrukturisasi utang. Nah ini udah masuk tahap 3 kalau kemarin kata Menteri BUMN Erick Thohir. Tahap ketiga ini soal optimalisasi di bisnisnya mereka gitu. Nah pabrik baru ini kan mereka akan produksi kayak baja tulangan, baja profil, wire rod segala macam, itu yang buat proyek-proyek infrastruktur. Nah kalau lihat nilai proyek infrastruktur di Indonesia itu sampai 2020-2023 itu sekitar 470 miliar US dollar. Tentu mereka seperti tadi saya bilang sinergi BUMN ya, pasti masuknya ke situ spiritnya, apalagi untuk menekan impor baja dari luar. Oke, berarti lumayan bergeliat juga nih untuk sektor infrastruktur. Iya. Kalau lihat saham-saham emiten infrastruktur juga, terutama yang BUMN itu udah mulai, walaupun masih merah secara year to date, tapi kalau dilihat sama beberapa waktu terakhir udah mulai naik. Apalagi ada beberapa emiten yang kena masalah utang kan, dan dengan proyek-proyek KPBU yang mulai jalan lagi ini pasti ada cash flow bagus buat mereka kalau mereka terlibat di situ. Oke, nah kemarin nih kita lihat di bisnis.com juga baru aja ngerilis artikel tentang daftar saham pilihan JP Morgan yang masih meyakini indeks harga saham gabungan atau IHSG punya ruang pertumbuhan yang lebar sampai akhir tahun 2021. Kira-kira nih emiten mana aja sih yang jadi jagoan perbankan investasi asal Amerika itu? JP Morgan. Ya kalau kita lihat di artikel yang kita bikin kemarin bisnis itu ada beberapa sektor, ada 8 sektor kalau nggak salah. Keuangan, terus consumer sekunder, terus properti, infrastruktur juga tadi masuk. Jadi kalau dilihat di sektor keuangan itu, walaupun sekarang bank-bank digital itu pergerakan sahamnya sangat bikin ngiler gitu, tapi JP Morgan menariknya justru ngambil emiten yang sudah masuk BBNI sama BBRI, jadi yang bukan konvensional ya, tapi yang sudah kita terima gitu.
Oke. Tetap ya balik lagi ke situ karena secara fundamental mungkin lebih bagus ya Fundamental lebih dibanding emiten bank-bank digital. Mereka bilang kalau BBRI itu ada sentimen dari holding ultramikro yang baru dibentuk kemarin gitu. Itu akan lebih bagus ke depannya buat BRI. Terus untuk konsumer sekunder itu ASI, Astra, balik lagi emiten-emiten besar yang jadi pilihan JP Morgan. Terus di retail ada MAPI, terus sama penjelasannya kayak yang tadi saya bilang itu dari PPKM. Terus karena si MAPI ini rajanya retail di Indonesia, mulai dari restoran, fashion, segala macam, pelonggaran PPKM dan momentum Natal dan Tahun Baru itu bisa naikin lagi. Terus properti ada Pakuwon. Sama Pakuwon ini karena sama tadi sentimennya karena katalisnya adalah pelonggaran PPKM karena dia punya pendapatan recurring income, pendapatan berulang dari mall itu di atas 50%. Jadi kalau emiten properti lain kebanyakan mainnya di perumahan, residensial, apartemen, dia lebih banyak di mall. Terus SMGR itu karena tadi proyek infrastruktur. Jadi kebutuhan untuk semen itu dia akan naik ke depannya. Selanjutnya di teknologi itu ada MTech. MTech itu kan dia sejak awal tahun dia banyak kolaborasi ya sama perusahaan lain kayak grupnya Salim, terus terakhir sama Grab. Terus dia main juga di rumah sakit sekarang kan, ekspansinya makin besar. Terus sama terakhir JP Morgan tuh bilang tambang, Antam. Sentimen batubara tuh agak negatif sekarang, cuma JP Morgan menggarisbawahi produksi nikelnya Antam karena dari proyek mobil listrik segala macam, kebutuhan untuk baterai kendaraan listrik itu besar ke depannya, jadi dia menggarisbawahi di produksi nikel. Oke, lumayan banyak juga ya. Ada berapa tuh tadi? Iya. Emiten-emitennya banyak juga ya. Iya. Untuk ya kira-kira mana aja nih yang menarik di akhir tahun, terutama untuk sobat bisnis yang mau pilih-pilih saham nih, bisa tuh jadi pertimbangan ya. Dan yang pasti nih buat sobat bisnis kalau mau tahu berita-berita lebih lengkapnya lagi tadi tentang emiten-emiten mana aja yang kurang lebih punya peluang nih di akhir tahun ini dan juga daftar saham pilihan dari JP Morgan, sobat bisnis bisa langsung pantengin berita-berita di bisnis.com, bisa versi cetaknya, versi online, e-paper ataupun YouTube-nya bebas, bisa langsung dipilih. Kalau gitu terima kasih banyak buat Mbak Margaret ngobrol-ngobrolnya dan juga sharing-sharingnya. Demikian ulasan singkat ramalan saham kali ini nih sobat bisnis. Kalau ada masukan tema ataupun bahan yang mau diulas, boleh banget komentar di bawah ini ya. Pantengin terus program ini dan ingat, yang kita bahas ini bukan menjadi patokan untuk sobat bisnis berinvestasi. Jangan malas pelajari instrumennya, perhatikan fundamentalnya. Itu yang paling penting tuh. Dan yang terakhir, jangan cuma ikut-ikutan. Penting banget nih ya buat sobat bisnis nih ya. Perbanyak referensi dan selamat berinvestasi. Penyebutan emiten dalam konten ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan Anda dalam berinvestasi. Tetap perbanyak referensi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi.